Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Sia-sia Nis, kepuasan warga DKI atas kinerja PJ Heru melonjak tinggi, mengubur semua kinerja Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Halo, kembali dengan saya, Fani Bakri, di channel Jurnal 45. Kepuasan warga DKI Jakarta pada PJ Gubernur Heru Budi Hartono menampar telak muka Anies Baswedan. Pasalnya dengan munculnya kepuasan terhadap Heru Budi menjadikan dominasi Anies hilang di DKI. Apakah ini pertanda Anies akan kehilangan dari warga DKI? 6 bulan menggantikan Anies Baswedan, kinerja Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dirasa cukup memuaskan bagi warga Jakarta. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis Arus Survei Indonesia atau ASI pada Rabu 31 Mei 2023. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, mengatakan total sebanyak 60% warga Jakarta mengaku sangat puas dengan kepemimpinan Heru Budi yang menjabat PJ Gubernur sejak pertengahan Oktober 2022. Sementara itu, ujar Ali, masyarakat yang tidak puas dengan era Heru Budi ada sebesar 32,3% dan 7% sisanya tak menjawab. Dari tingkat kepuasan itu, bidang kesehatan menjadi kinerja pemerintah di bawah komando Heru Budi yang paling diapresiasi warga Jakarta, yakni sebesar 74,8%. Kemudian bidang pendidikan sebesar 71,8%, bidang keamanan 64,8%, bidang hukum sebesar 57,6%, dan bidang politik sebesar 54,8%. Ali memaparkan, untuk penilaian dalam bidang kinerja Heru Budi menangani 3 masalah akut di Jakarta, yakni banjir, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan kemacetan juga diapresiasi warga ibu kota. Bahkan, 56,8% warga puas dengan pengendalian banjir di era Heru Budi. 46,5% terkait antisipasi dampak penurunan ekonomi pasca pandemi dan 41,5% puas terhadap penanganan kemacetan. Kendati mayoritas warga puas dengan kinerjanya yang menggantikan Anies Baswedan, bukan berarti Heru Budi tak memiliki pekerjaan rumah. Ali mengatakan, berdasarkan survei pihaknya ternyata macet masih menjadi persoalan yang paling dirasakan oleh warga Jakarta. Sebanyak 26,8% warga merasakan macet menjadi persoalan paling parah di Jakarta. Disusul harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 23%, susah mencari kerja 16,3%, banjir 11,8%, dan sampah 5,8%. Meskipun masih ada PR yang harus dikerjakan oleh Heru Budi, namun di kepemimpinan Heru Budi yang masih memimpin DKI 8 bulan ini, jauh lebih baik dari era Anies Baswedan yang jauh lebih lama menjabat sebagai gubernur. Keputusan warga DKI terhadap kinerja dan kepemimpinan Heru Budi ini tentu menjadikan kinerja Anies di DKI menjadi sia-sia. Karena di era Anies, tidak ada masyarakat yang puas seperti yang terjadi di era Heru Budi. Kita juga sudah menyaksikan sendiri apa yang sudah dilakukan dan diberikan pada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permen karet, awal-awal dikunyah manis sekali. Warga percaya, tapi semakin dikunyah semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa. Baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah. Ini satu negara. Masih banyak masalah yang rumit belum terselesaikan. Di tangan Jokowi saja masih banyak masalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tong kosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permen karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit tapi pahitnya sampai 5 tahun. Jadi tidak heran jika keadaan di Jakarta sekarang sudah berubah, tidak seperti di eranya Anies. DKI kembali seperti masa kejayaan di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok.
Tanya kenapa? Karena sumber masalah di Jakarta itu selama ini adalah Anies Baswedan yang sudah minggat dari DKI, yang juga hanya pandai merangkai kata-kata tanpa kerja nyata. Bagaimana kalau menurut Anda? Ada muncul isu soal penjagalan pemilu salah satu paslon. Nggak ada, itu isu dari politik. pemerintah. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini nggak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal. Skakmat, sentilan menohok dari Ganjar dan Mahfud MD. Kalau sudah nyalon jangan takut entenis. Mimpi Anies buyar, dijatuhkan koalisi perubahan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta agar negara tak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakatnya masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini, jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju, kata Anies di tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 21 Mei 2023. Pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Anies, setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan capres-cawapres. Ia juga mengungkap setiap caleg punya hak untuk berkampanye dengan kesempatan yang sama. Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kerap memberikan sinyal kepada baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dan baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun merespon kekhawatiran Anies Baswedan soal penjagalan. Usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Nggak ada penjagalan, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang memilih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Nggak ada penjegalan Anies, kata Mahfud di lapangan Pancasila, ND, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Lantas, Mahfud menyebut tak ada upaya penjagalan dari pemerintah saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud MD justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri, mengingat Partai Demokrat sendiri juga mulai limbung dengan posisi AHY yang terus diabaikan Paloh untuk mendampingi Anies jadi cawapres. Melihat situasi ini tentu menyadarkan masyarakat bahwa apa yang dituduhkan Anies dan kelompoknya terhadap Presiden Jokowi itu memang salah kaprah. Apalagi menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe soal Pilpres 2024. Dibilang mereka sebagai usaha pemerintah untuk menjegal Anies malah dibantah telak oleh Mahfud MD dan juga Ganjar. Ganjar merespon pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan soal cawe-cawe Jokowi. Ganjar lantas meminta kandidat yang maju sebagai bakal calon presiden jangan takut untuk menghadapi isu apapun. Kasak kusuk penjagalan Anies Baswedan majunya pres memang menjadi gorengan renyah golongan oposisi. Tak terkecuali Anies dan Nasdem sendiri yang gembar-gembor jika jalan Anies terganjal oleh manuver busuk presiden untuk menyingkirkannya dari kontestasi Pilpres 2024. Tapi nyatanya, narasi Anies dijegal justru menjadi bumerang bagi elektabilitasnya yang kian anjlok.
Masyarakat kian tak bersimpati dan tak mempercayai apa yang diucapkan Anies dan gerombolan partai pengusungnya. Makanya tak heran jika narasi basi semacam ini terus mereka gaungkan agar melambungkan nama Anies dan masyarakat bersimpati. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, akankah publik mau mempercayai Anies dan Nasdem kali ini? Saya kira tidak semudah itu. Saat ini, notabene Partai Demokrat juga mulai goyah dengan pencapresan Anies. Karena ketum partainya tak dijadikan sebagai cawapres, tak menutup kemungkinan jika Demokrat akan segera hengkang dari koalisi perubahan. Benar saja kalau kemudian Mahfud menyatakan bahwa bukan pihak pemerintah yang menjegal Anies maju capres, melainkan dari internal koalisinya sendiri yang berkhianat pada Anies. Benar saja kalau kemudian Mahfud MD menyatakan bahwa bukan pihak pemerintah yang menjegal Anies maju capres, melainkan dari internal koalisinya sendiri yang berkhianat pada Anies. Bagaimana kalau menurut Anda?